Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Elsa Endang dari kelas PTKA. Di sini saya akan menampilkan codingan atau cara membuat sorting objek menggunakan NIM ganjil dan NIM genap. Saya menggunakan aplikasi Java. Untuk codingan yang pertama itu, kita membuat kelas utama untuk aplikasi, yang dimana nama kelasnya yaitu data array app. Kemudian untuk perintah selanjutnya membuat kelas statis mahasiswa untuk menyimpan data mahasiswa. Di mana perintahnya itu ada private string name untuk menyimpan nama mahasiswa dan private string name variabel untuk menyimpan NIM mahasiswa. Kemudian membuat konstruktor untuk mahasiswa, di mana perintahnya yaitu public mahasiswa dalam kurung string nama dan string name. Kemudian perintah thisName sama dengan name untuk inisialisasi nama dan thisName sama dengan name untuk inisialisasi name. Kemudian getter untuk nama, di mana return name itu untuk mengembalikan nama mahasiswa. Kemudian getter untuk name, di mana perintah return name itu untuk mengembalikan NIM mahasiswa. Kemudian perintah untuk menampilkan data mahasiswa menggunakan perintah public voice display mahasiswa. Kemudian ada perintah system out print-nya digunakan untuk menampilkan nama dan NIM. Kemudian selanjutnya itu membuat kelas statis data array untuk mengelola array mahasiswa, di mana perintahnya itu menggunakan static class data array private mahasiswa, di mana perintahnya itu untuk menyimpan objek mahasiswa. Private in elements itu fungsinya untuk jumlah elemen yang ada dalam array. Kemudian konstruktor untuk data array yaitu perintah public data array MHS array sama dengan news mahasiswa, di mana perintahnya itu untuk menginisialisasi array dengan ukuran maksimum. Kemudian n elements itu fungsinya untuk inisialisasi jumlah elemen menjadi 0. Selanjutnya menyisipkan data mahasiswa, di mana perintahnya itu ada public void insert if, di mana perintahnya itu untuk mengecek apakah masih ada ruang dalam array. Kemudian untuk perintah ini fungsinya itu untuk menambahkan mahasiswa baru atau nama mahasiswa yang kita input. Kemudian perintah ini untuk menambahkan jumlah elemen. Selanjutnya sistem out print, di mana perintahnya itu jika array penuh menampilkan pesan. Selanjutnya menampilkan seluruh data mahasiswa dalam array, di mana perintahnya itu terdapat for in digunakan untuk loop melalui semua elemen yang ada. Kemudian perintah MHS array itu untuk menampilkan data mahasiswa seperti yang di atas tadi. Selanjutnya itu mengurutkan data mahasiswa menggunakan bubble sort berdasarkan NIM. Ini mengurutkan nama-nama mahasiswa berdasarkan NIM-nya menggunakan perintah public voice bubble sort. Perintah for in, di mana fungsinya itu yaitu loop untuk setiap elemen. Kemudian perintah for in j itu untuk loop untuk membandingkan elemen. Kemudian perintah if untuk kalau misalnya NIM tidak berurutan atau tukar posisi. Kemudian perintah mahasiswa temp itu untuk simpan elemen saat ini ke dalam template-nya. Kemudian MHS array fungsinya itu untuk memindahkan elemen berikutnya ke posisi saat ini. Perintah selanjutnya MHS array j plus 1 itu maksudnya memindahkan temp ke posisi berikutnya. Kemudian mengurutkan data mahasiswa menggunakan select sort berdasarkan NIM, di mana terdapat perintah for juga, yang dimana untuk setiap elemen. Kemudian perintah in main untuk mengasumsikan elemen pertama adalah yang terkecil. Kemudian perintah selanjutnya itu untuk mencari elemen terkecil. Kemudian perintah ini untuk jika name lebih kecil. Kemudian perintah min sama dengan j itu maksudnya update posisi elemen terkecil. Selanjutnya perintah if min itu untuk jika elemen terkecil tidak sama dengan elemen pertama. Kemudian ada tukar posisi. Perintahnya itu yaitu mahasiswa temp sama dengan MHS array untuk menyimpan elemen pertama ke dalam template-nya. Kemudian MHS array untuk memindahkan elemen terkecil ke posisi pertama. Kemudian perintah yang di bawahnya untuk memindahkan temp ke posisi terkecil. Selanjutnya menghapus seluruh data mahasiswa dan reset array, di mana public voice present data itu untuk reset jumlah elemen ke 0. Kemudian membuat metode utama untuk menjalankan aplikasi. Membuat objek data array dengan kapasitas 4.
di mana data array data sama dengan new data array 4. Selanjutnya menyisipkan data mahasiswa. Ini merupakan menampilkan data sebelum sorting. Kemudian melakukan bubble sort dan menampilkan data sebelumnya, di mana terdapat perintah sistem onPrint yang dimana itu mengurutkan data menggunakan bubble sort. Data bubble sort menampilkan data yang sudah diurutkan. Kemudian reset data mahasiswa dan menggunakan select sort, di mana terdapat perintah sistem outprint data reset data yang digunakan untuk mereset data mahasiswa. Kemudian menyisipkan kembali data mahasiswa. Ini merupakan data-data dari mahasiswa yang diinsert. Kemudian selanjutnya itu melakukan selection sort dan menampilkan data sebelumnya, di mana terdapat perintah data selection sort untuk mengurutkan data menggunakan untuk hasil dari codingan kita itu akan menampilkan tampilannya itu seperti ini. Terdapat sebelum sorting, setelah bubble sort, dan reset data dan menggunakan selection sort. Selanjutnya untuk praktikum 2, beginilah tampilan codingannya, di mana nama kelasnya itu yaitu data array app. Selanjutnya membuat kelas statis mahasiswa untuk menyimpan data mahasiswa. Terdapat private string name dan private string name. Kemudian membuat konstruktor untuk mahasiswa. Terdapat perintah public mahasiswa, this name dan this nama dan this name. Selanjutnya membuat getter untuk nama. Terdapat perintah public string get name dan return name untuk di mana fungsinya itu untuk mengembalikan nama mahasiswa. Kemudian perintah public string get name untuk name dan return name untuk mengembalikan name mahasiswa. Selanjutnya menampilkan data mahasiswa. Terdapat perintah public void display mahasiswa, sistem outprint untuk menampilkan nama dan name. Selanjutnya membuat kelas statis data array untuk mengelola array mahasiswa. Terdapat perintah static class data array, private mahasiswa untuk menyimpan objek mahasiswa, dan private in elements untuk jumlah elemen yang ada dalam array. Kemudian konstruktor untuk data array. Terdapat perintah public data array in max di mana itu fungsinya untuk menginisialisasi array dengan ukuran maksimum. MHS array itu untuk kemudian elements inisialisasi jumlah elemen menjadi 0. Selanjutnya menyisipkan data mahasiswa ke dalam array. Terdapat perintah public void insert di mana itu untuk cek apakah ada ruangan untuk menambah elemen. Kemudian perintah if itu mengecek apakah ada ruangan untuk menambah elemen. MHS elements itu untuk menambahkan mahasiswa baru. Kemudian elements plus plus itu untuk menambahkan jumlah elemen. Kemudian perintah sistem outprint jika array sudah penuh. Perintah jika array sudah penuh itu tidak bisa ditambahkan. Kemudian public voice menampilkan seluruh data mahasiswa dalam array. Kemudian perintah else loop melalui semua elemen yang ada. Perintah for MHS array untuk menampilkan data mahasiswa. Kemudian selanjutnya mengurutkan data mahasiswa menggunakan insertion sort berdasarkan nama. Terdapat perintah public voice insertion sort by name, di mana perintahnya itu untuk setiap elemen mulai dari indeks 1. Kemudian for in untuk dan mahasiswa temp menyimpan elemen saat ini. Kemudian menggeser elemen ke kanan jika mahasiswa lebih besar dari temp. Perintah while untuk menggeser elemen ke kanan, dan perintah MHS itu untuk geser elemen ke kanan. Kemudian perintah MHS yaitu untuk pindah ke indeks sebelumnya. Kemudian perintah MHS array itu untuk tempatkan elemen pada posisi yang tepat. Selanjutnya metode utama untuk menjalankan aplikasi. Data array, data sama dengan new data array 4. Maksudnya itu untuk menyisipkan data mahasiswa. Ini adalah tampilan-tampilan atau perintah untuk menginsert data mahasiswa. Selanjutnya menampilkan data sebelum pengurutan menggunakan perintah sistem outprint dan data display array. Kemudian melakukan insert sort berdasarkan nama dan menampilkan data setelahnya menggunakan perintah sistem onPrint, data insert sort by name, dan data display array. Inilah codingan untuk praktikum 2. Jika
Jika codingan kita berhasil, maka tampilannya seperti ini. Terdapat sebelum sorting berdasarkan nama dan setelah insertion sort berdasarkan nama. Tampilannya akan berbeda seperti ini. Baik, itu saja dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat siang.